Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Hafiz Aiman Abror, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi pengembangan masyarakat Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari matkul ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Contohnya telepon, pesan chat, dan pesan audio seperti itu. Nah, lanjut ke komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya seperti ekspresi wajah atau gerak tubuh. Nah, untuk lebih lanjut, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus ia adalah seorang pengajar di rumahnya. Ingin tahu lebih lanjut? Maka tonton video ini. Sekarang saya di sini sedang bersama salah satu dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, silahkan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dimas Panji Gumilang dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Oke, baik. Oke, izin Mas Dimas, saya ingin mempertanyakan perihal apa sih itu komunikasi nonverbal dan apa sih itu komunikasi verbal. Boleh. Bagi Mas Dimas yang sebagaimana kita tahu, Mas Dimas ini adalah pengajar teman-teman di kampungnya. Nah, saya ingin bertanya Mas Dimas. Boleh. Bagi Mas Dimas ini pentingnya komunikasi verbal dan nonverbal dalam mengajar itu seperti apa sih bagi kehidupan Mas Dimas gitu? Bagi saya ya, kita dari komunikasi verbal dulu, Ya. boleh. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata ya. Dan saya selaku pengajar anak-anak, itu dengan kata-kata itu sangatlah penting ketika kita ingin memulai pelajaran pada sore hari waktu itu. Kita menggunakan kata-kata kita seperti, ayo anak-anak, kita sedikit lagi memulai, kita buka dengan al-basmalah, mereka paham. Dan komunikasi yang nonverbal itu kita menggunakan isyarat gitu. Kayak contoh ketika mereka sedang ramai, ketika sedang ngobrol-ngobrol nggak jelas, rame-rame gitu kan ya. Lari-larian malah ya mungkin anak-anak tuh. Kita perlu, kita hanya ini aja, pulpen, kita gini, tek 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 ke meja. Apakah mungkin, nah mereka langsung paham, mereka langsung diam dan mungkin langsung duduk gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, seberpengaruh apa sih komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal bagi Mas Dimas? Oh, bagi saya ya. Kalau bagi saya, itu saya lebih condong ke komunikasi verbal dengan kata-kata. Karena anak-anak itu lebih cenderung ke kata-kata daripada gestur tubuh. Kayak tadi yang saya bilang, ketika mereka ramai, ketika mereka lagi ngerumpi, ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol, terus kita menggunakan bahasa isyarat, bahasa gestur tubuh gitu kan, tek tek tek. Itu kadang ada yang belum berhenti, ada yang masih ngobrol lagi, ada yang masih lari-larian, malah ada yang masih ngerumpi dan lain-lain. Kecuali dengan kata-kata, dengan verbal. Ayo anak-anak, duduk. Mari kita mulai, duduk, jangan berisik-berisik ya. Tuh. Mereka paham dengan apa yang kita ucapkan. Mas Dimas. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir Mas Dimas. Coba pengalaman apa sih yang udah Mas Dimas lakuin gitu atas komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu, pengalamannya ada nggak sih? Ada sih ya, dari nonverbal dulu ya. Oke. Dengan gestur tubuh tuh. Ketika saya ingin memulai pelajaran pada pembelajaran waktu sore itu, saya menggunakan tepuk tangan, tek untuk ngumpulin mereka supaya tertib, supaya tidak aneh-aneh lah gitu. Tapi mereka kurang paham karena masih anak kecil. Nah, ketika saya menggunakan verbal dengan kata-kata, mereka paham. Anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita, terus kita nasihatin mereka sebagaimana kita menjadi ayah untuk mereka tuh. Dan saya sebagai pengajar itu terkadang menjadi beberapa fase.
beberapa tipe. Yang pertama, saya bisa jadi teman bagi mereka. Yang kedua, saya bisa menjadi seorang kakak untuk mereka. Yang ketiga, saya bisa menjadi ayah untuk mereka. Makanya ketika kita sudah hadir di hati mereka, mereka akan melakukan apa yang kita perintahkan gitu. Dan jika kalau kita pergi di hati mereka, mereka akan merasa kehilangan gitu ya. Oke, baik. Mungkin cukup segini aja Mas Dimas pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan pewawancara tadi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hafiz Aiman Abror pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.